Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk pada pembahasan yang ke-8. Betul ya, Pak ya? Al-Faslus Samin. Lihat di halaman 36. Ya, halaman 36. Al-Faslus Samin, fasal yang ke-8. Al-ismu bin nadhari ilan nisbati ilaih. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Jadi dinisbatkan kepada hal tertentu gitu ya. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Cara menyusunnya, ditambahkan ya yang bertasydid atau ya bertasydid kemudian tambahkan tak marbutah pada akhir isim yang dinisbai. Ya. Contohnya di sini salafun, kita nisbat kepada salafi. Salafiyun, jadi orang yang di atas manhaj salaf. Atau salafiyatun kalau muannas ya. Kalau salafiyun ini mudzakkar. Kalau salafiyah berarti muannas. Artinya orang yang menisbatkan bermanhaj salaf. Dalam beragama dia mengikuti metodenya orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini ya kawan ya. Bahkan Syekhul Islam pernah mengatakan la aiba ala man adhara madhhabas salaf. Ya, ala madhhabis salaf. Jadi la aiba ala man adhara, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan ya madhab salaf, wantasaba ilaih, dan menasabkan kepada salaf. Ana salafi, enggak ada masalah ya kawan. Ya, wa'taza ilaihi, dan menisbatkan kepadanya. Ya, menisbatkan kepadanya. Bal yajibu qabulu dzalika. Ya, bal yajibu qabulu dzalik, bahkan wajib menerima yang demikian itu. Bittifaq, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena manhaj salaf ini tidak lain melainkan dia di atas al-haq, kebenaran. Jadi bila ada seseorang
yang menasabkan saya seorang salafi. Contohnya antum Mas Wahyudin as-salafi, tidak ada masalah, bukan aib. Ingat ya kawan ya, kalau kita sudah menasabkan kepada salaf, berarti kita harus perbaiki. Makanya takarannya bukan orangnya mas ya, personnya. Katanya salafi, tapi amalannya tidak seperti orang-orang salaf. Ini yang bikin malu. Terkadang ada orang yang merasa bahkan mengaku seorang salaf, di atas manhaj salafi, ya. Tapi nyatanya apa? Amaliyahnya jauh dari orang-orang salaf. Tapi nggak ada masalah. Dulu para ulama menafsirkan seperti itu, as-salafi, ya. Jadi bukan berarti kita itu paling suci, paling benar, tidak, ikhwan. Kita ingin berusaha meniti jalannya mereka gitu loh. Bahkan ada yang menasabkan as-sunni di atas sunnah. Ada yang menasabkan begini, al-asari, atau antum gabung semuanya, as-salafi, as-sunni, al-asari. Keren ya? Nah, tapi yang jadi pertanyaan, ya, apakah sudah benar selama ini yang kita amalkan sesuai dengan manhaj salaf? Ini menjadi koreksi bagi kita. Ya, jadi jangan hanya pengakuan ya kawan. Mengaku salafi, belajarnya nggak benar. Semangat belajarnya kendor, nggak mau belajar bahasa Arab, ya, atau ibadahnya malas-malesan. Nah, ini berarti jauh dari manhajnya para salaf. Karena manhaj salaf ini manhaj yang paling benar sudah. Karena mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kata Nabi apa? Khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian orang yang setelahnya yaitu tabi'in, dan orang yang setelahnya. Dan Nabi pernah bersabda, ya, nikmas salaf analaki ya Fatimah. Sebaik-baik salaf. Jadi ucapan salaf itu sudah pernah diucapkan oleh Nabi, ya. Saya untukmu wahai Fatimah. Ya, mendahului, maksudnya mendahului at-taqaddum, yang mendahului dalam beragama. Nah, ini ikhwan ya. Ini silakan ya kita menasabkan kepada as-salafi, tafadhol, agar memotivasi kita ya kan. Iya, saya salafi, berarti saya harus semangat ibadahnya, belajarnya seperti orang-orang salaf. Dalam beragama juga harus kritis. Ya, tidak mengamalkan bid'ah, ya, menjauhi kesyirikan dan yang lainnya. Seperti metodenya para salaf. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Contohnya apa ayat apa ya kawan? Abu Rufaidah. Satu ayat saja. Ya, anjuran untuk mengikuti manhaj salaf dan tidak boleh menyelisih dari jalan mereka. Ada Abu Rufaidah? Hah? Ada ayat ya kawan yang berbunyi, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi rasul, kemudian setelah jelas baginya petunjuk, tidak cukup sampai itu. Allah berfirman, Allah mengatakan, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para sahabat salaf. Nuwalli ma tawalla, maka kami biarkan apa yang mereka inginkan, gitu ya. Kami palingkan sebagaimana apa yang mereka inginkan. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, nanti kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Dari ayat ini para ulama menunjukkan bahwasannya tidak cukup seseorang mengatakan saya berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, ini belum cukup. Harus ditambahkan apa? Di atas pemahaman salaful atau salafus soleh, ala fahmis salaf. Karena banyak kan
golongan-golongan yang mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Hatta orang Syiah pun di atas Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ya kan ya, seluruh sekte mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka merasa paling benar semuanya. Makanya kata Syekh Albani, pentingnya ditambahkan, ya, kita berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf, di atas pemahaman salaf. Ini yang menyatukan umat dalam beragama. Namun kalau pemahamannya sama-sama Al-Quran, Pak, sama-sama Sunnah, tapi kalau pemahamannya pahamnya Syiah, Mu'tazilah, akan berpecah belah. Makanya menyatukan umat itu yaitu tadi, kembali kepada pemahaman para sahabat sudah. Karena mereka orang yang berguru langsung dengan Rasul SAW, ya, muridnya langsung. Mereka tahu di mana Al-Quran itu turun, bagaimana cara memahami Al-Quran, tafsir ayatnya dan seterusnya. Gitu ya kawan ya. Jadi nggak ada aib ya, nggak ada aib antum menasabkan atau menambahkan nama antum as-salafi, nggak masalah. Banyak kok ya para ulama demikian. Ya para ulama demikian. Baik ya kawan ya. Itu diantara contoh menisbatkan kita kepada orang-orang terdahulu, supaya kita juga termotivasi ya. Tapi ingat ya kawan, tidak hanya penasaban saja ya, penisbahan saja, tapi kita juga harus berusaha untuk mengikuti jalan mereka, ya Pak ya. Baik, ini contoh ya, nisbah salafun jadi salafi. Kemudian ini ya kawan, nisbah digunakan untuk menunjukkan. Nah ini, jadi apa sih fungsi isim ditambahkan ya tasydid atau ya bertasydid, ada tak marbutahnya? Apa fungsi isim itu dinisbatkan? Apa manfaatnya? Bisa untuk menunjukkan kebangsaan atau warga negara, ya, menunjukkan kebangsaan atau warga negara. Jadi antum Indonesia berarti apa? Andunisi. Ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Bisa gitu ya kawan ya. Kebangsaan atau warga negara. Jadi ini Arabi, berarti orang Arab. Ana Arabi, saya orang Arab. Dia menisbatkan kepada bangsa Arab, gitu loh Mas. Kemudian Sini, orang Cina. Kalau Yaban itu apa? Jepang. Jadinya apa? Yabani. Faransi. Amriki. Gitu Mas ya. Pokoknya tinggal gampang ya, tambahkan ya di tasydid. Itu untuk menunjukkan kebangsaan. Antum orang Karawang, berarti Karawangi. Ya Mas ya. Nah itu. Atau antum nisbatkan kepada kampung halaman antum di kampung sono, desanya atau kecamatannya Pak ya, tidak ada masalah. Teluk Jambi, gitu Mas ya. Maksudnya orang Teluk Jambi gitu loh. Itu lebih ke kecamatan ya. Kalau negara kan lebih besar cakupannya. Kalau cakupan lebih kecil yang kecamatan atau tingkat desa atau dusun ya, itu bisa. Masih biasanya nama-nama itu kan kita kasih belakangnya nama kota kita. Antum orang mana Mas? Abu Gesang. Berarti Jogjanya gitu ya? Iya. Berarti Jogji gitu Mas ya? Iya. Kalau Jawa berarti Al-Jawi Mas ya? Banyak kok dulu teman-teman gitu kan. Siapa namanya gitu terus Al-Jawi belakangnya. Kalau orang Sunda berarti Sundawi. Gitu Mas ya. Itu nisbat kepada mungkin suku boleh Pak ya. Suku, negara, kebangsaan, itu fungsinya. Ya menisbatkan seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua, untuk menunjukkan apa? Kota, desa. Nah ini bisa kota ya kawan ya. Tadi sudah kita bahas kota. Jakarta berarti apa? Jakarti. Ya. Kalau Bandung
Bandungi gitu Mas ya. Nah begitu. Karawang, Karawangi. Di situ contohkan Baghdadi. Berarti kota Baghdad. Makkah berarti orang Makkah. Makki. Ya, Makki. Kita sering dengar kan? Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Itu nisbah itu. Ya, tasydid itu Pak, nisbat kepada ayat tadi diturunkan di kota Mekah, ayat tadi diturunkan di kota Madinah. Dengar ya. Surabaya jadi apa? Oh, jadi bayi ya. Surabaya gitu ya. Nah, gimana? Pekalongani ya. Iya, tinggal kasih. Kalau dalam bahasa Arab itu kan begini ya. Orang mana Pak? Gitu kan? Ngetung ini ya, titiknya 3 ya, betul. Nih, Pekalongan nih. Ini Mas ya. Karawang nih. Karawang. Ini aja, kita pakainya ini. Ini bisa mainan. Karawanggi gitu ya. Nah ini. Intinya ada ya nisbatnya ya. Jakarta. Surakarta Pak. Surakarta Pak. Kalau Solo Pak? Hah? Kayaknya ada ianya ya, ada bambunya Pak ya? Iya. Apa? Kadiri Pak ya? Kadiri. Ini Mas ya? Yes, pokoknya ada yang nisbatnya lah. Ayo nih, intinya di sini. Ya, ini apa ya? Mudah insya Allah ya. Ini sekedar tahu aja ya. Ternyata nisbat itu begitu ya. Kan Imam Bukhari kan lahir di Bukhara. Jadinya apa? Bukhari. Itu nisbat kepada kampungnya, kampung halamannya namanya Bukhara. Ya mungkin Bukhara itu semacam kota atau kecamatan Mas ya, semacam itulah. Kota atau kecamatan gitu ya. Maka disebut kepada kampung halaman. Yang dikenal malah kampungnya ya, bukan namanya. Namanya siapa Mas? Muhammad bin Ismail. Tapi yang dikenal malah kampungnya, ya bukan namanya. Itu banyak seperti itu ya kawan. Kayak Syafi'i, namanya siapa sih? Muhammad bin Idris. Kok Syafi'i ya kawan? Itu yang namanya marganya ya kawan. Nama kakek yang keberapa gitu loh. Nama buyutnya dia Syafi'i yang keberapa gitu. Ya nisbat kepada suku keturunannya. Makanya orang-orang Arab itu ya kawan punya marga. Marganya rata-rata ada ya nisbatnya. Halawani, Ghamidi, ya, Ayyubi. Begitu kan ya? Quraisy. Banyak sekali mereka pakai apa namanya? Marga-marga itu. Ya itu nasab itu ya. Jadi orang tahu, kamu dari marga mana? Halawani. Oh, ternyata dan kalau ketemu sama-sama semarga itu udah kayak saudara ya, kawan. Oh, berarti kita dulu sama ya, nenek moyang kita gitu loh. Nostalgia mereka kayak ketemu saudara gitu. Padahal nggak kenal jauh mungkin dari Surabaya ini di Jakarta kenalan, kemudian ternyata sama marganya. Wah, senang banget mereka. Sudah kayak saudara. Gitu kan ya. Sama-sama satu marga gitu loh. Berarti kan sama jalur keturunan dulunya ya Mas ya. Itunya, buyut-buyutnya itu loh. Al-Ghamidi seperti itu. Ya. Ini hampir semua orang-orang Arab punya marga seperti itu ya, dan menggunakan ya nisbah Pak, buat marga ya. Jadi buat marga kebangsaan warga negara itu biasa dipakai.
Kemudian untuk agama, menunjukkan agama itu idealisme. Contohnya al-islami. Ya, al-islami. Biasanya kan ma'had al-islami. Itu Mas ya. Ma'had Islam maksudnya itu. Kemudian agama Nasrani jadi apa? Nasoro jadi Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kalau dengar orang Nasrani kasihan ya kawan ya. Jadi sebenarnya agama mereka itu dirusak oleh orang, kalau siapa? Paulus Mas ya. Jadi kisahnya kan dulu Paulus ini orang Yahudi. Kemudian dia membantai orang-orang Nasrani, pengikut ajaran Nabi Isa. Dibantai, dia itu kejam. Ya, dibantai habis-habisan. Lantas dia pura-pura masuk ke barisan orang-orang Nasrani. Masuk nih Mas, menyusup gitulah ya. Bikin makar gitulah ya. Masuk di barisan orang-orang Nasrani, kemudian dia pura-pura bermimpi. Katanya saya bermimpi, saya itu diutus menjadi apa? Muridnya Isa. Dan orang Nasrani waktu itu percaya. Paulus itu katanya muridnya Nabi Isa. Muridnya Yesus lah gitu ya. Diutus oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Nah, karena mereka percaya, gampang kan? Dia ambil kitab Injil, lantas rubah di situ, diacak-acak. Yang babi tadinya haram jadi halal gitu Mas ya. Kemudian khomer, kemudian khitan, dia rubah semua di situ. Dan dipercayai ya. Bayangkan, agama diambil dari orang seperti itu. Kalau kita kan alhamdulillah Mas ya, seorang Rasul SAW, Nabi Muhammad dikenal sebelum diutus menjadi seorang Rasul pun dia seorang yang amin, tidak pernah berbuat berdusta, punya julukan Al-Amin, terpercaya, bahkan belum pernah melakukan kesyirikan. Itu Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi seorang Rasul, udah terjaga dari kecilnya Mas ya, dari kecilnya udah terjaga. Subhanallah. Nah, ini agama diambil dari seorang yang penipu, Paulus ya, yang membantai orang-orang Nasrani dan ngaku-ngaku menjadi utusan Nabi Isa atau utusan dari Yesus. Dan mereka percaya itu. Sampai sekarang mereka mengagungkan siapa tadi? Paulus. Nauzubillah ya. Nah itu. Jadi kena prank lah sama Paulus itu ceritanya. Nah, ini Nasrani ya kawan ya. Nasrani. Kemudian Syuyu'i. Syuyu'i itu apa ya kawan? Syiah ya. Syiah ya kawan. Syi'i. Ya, Syi'i atau Syuyu'i. Kalau Majus sama Majus? Majusi jadi apa? Ya Majusi. Ya. Syuyu'i ini komunis ya kawan. Komunis. Kalau Syiah ya Syi'i ya. Syi'i. Kalau Syuyu'i komunis. Ini komunis ya kan. Orang-orang komunis. Kalau Syiah Syi'i ya kan. Syi'i. Ini Syiah. Syi'iyun. Orang Syiah. Kalau Yahudi. Apalagi? Majusi. Ini agama ya. Budi ya. Budi ya. Hindi. Nah gini ya. Nah ini namanya nisbat kepada agama bisa, negara bisa, dan yang lainnya. Kalau Konghucu gimana? Gimana? Susah ya? Konghucu gitu ya. Apalagi agama
Ateis sama komunis beda nggak mas? Beda nggak? Beda ya? Ateis bisa dikatakan ini ateis itu mulhid ya. Secara umum artinya mulhid. Mulhidi itu ateis ya. Zindik apa? Zindiqi, munafik itu loh. Bisa diartikan ateis juga zindik ini. Orang-orang ateis terkadang pakai mulhid, pakai ini zindiqi ya, ada ya nisbatnya. Ya kan ya. Apalagi ada agama selain ini? Cuman 4 kan ya? Indonesia 4 ya agama. 5 ya? Gimana mas tulisannya nih? Sufi ya, Sufi, orang-orang Sufi itu loh kan, ya. Sufi, pernah denger ya? Yang suka keramat-keramat itu kan, pokoknya lah ngalap-ngalap berkah itulah sukanya gitu ya, yang aneh-aneh itu. Iya, khawariji ya. Atau biasanya gini mas, khawarij ini. Kalau khawarij kan jamaknya nih, khawariji. Ini jamak. Kalau ini kan pakai apa namanya, mufradnya ya, khawariji. Gitu kan. Orang Badui, berarti Badawi. Kayak gitu ya. Pokoknya intinya tuh kalau lihat ada isim kemudian ada ya tasdid, itu biasanya nisbah ya. Intinya begitu aja. Baik, kita lanjut ya. Untuk menunjukkan usaha atau ekonomi ya, usaha ekonomi. Contohnya apa? Zirai. Itu ya maksudnya mas? Pertanian ya. Ya. Berarti petani gitu bisa ya, kan orangnya. Tijari, perdagangan atau pedagang gitu ya. Sinai, apa sinai? Industri, berarti kayak tukang gitu ya. Tukang bisa lah ya. Baik, lanjut ya. Ini soal mudah ya kawan ya. Kemudian yang kelima, menunjukkan suatu sifat, bisa juga dinisbatkan. Contohnya di sini hadidi. Hadid itu apa? Besi kan? Nah, sifat, mungkin untuk bilang sifat dari meja ini mengandung besi. Hadal maktab hadidi. Ya, maktabun hadidi. Maksudnya mejanya itu punya sifat apa ya kawan? Terbuat dari besi gitu loh maksudnya ya. Ini hadid. Ada kan surat Al-Hadid maksudnya. Kemudian dhahabi, emas. Ya, keemasan gitu ya. Berarti kalau hadidi apa? Ke apa berarti? Kebesian gitu. Kebesi-besian gitu. Susah bahasanya ya. Malah enak bahasa Arab ya. Mengandung kebesi-besian gitu mas. Kurang cocok ya. Pokoknya sifatnya ada besinya lah gitu lah ya mas ya. Kalau emas kan keemasan, bisa ya, mengandung keemasan. Contohnya ini pulpen ini ada kolamun dhahabi. Mungkin pulpennya warna emas mas ya. Nah, mungkin saya bilang kolamun dhahabi. Kolamnya itu agak keemas-emasan. Nah itu maksudnya. Sifatnya ya. Kemudian khoshabi, apa khoshabi? Khoshabi itu kan ini kayu mas ya. Ya kayu. Berarti apa? Kekayuan gitu.
Nah, hasilnya mejanya terbuat dari kayu, bahan kayu gitu ya. Nah, itu bisa ya, sifat dari suatu benda itu boleh dinisbatkan dengan ya nisbat, menggunakan ya nisbat. Intinya ya nisbat itu apa? Ya, nisbat itu isim yang diakhiri ya yang ditasydid untuk menisbatkan kepada suatu benda. Ya, bisa menunjukkan golongan, kota, desa, usaha, sifat dan yang lainnya. Kalau debu misalnya, debu kan turab, kedebu-debuan, turabi, turabi ya. Kalau perak kan, perak, fiddah kan, berarti keperak-perakan sifatnya, fiddi ya, fiddi ya. Nah gitu, itu ya kan ya, insya Allah mudah ya. Kemudian catatan. Jika isimnya di berakhiran tak marbutah ya, maka tak marbutahnya dibuang. Buang saja ya, gampang ya. Kalau ada isim tak ada tak marbutahnya, maka antum buang dulu tak marbutahnya, baru ditambahkan ya yang bertasydid. Contohnya Makkah. Langsung antum buang tak marbutahnya, tambahkan ya yang tasydid, jadi makkiyun atau makkiyatun. Setelah ditambahkan ya yang ditasydid, baru tak marbutahnya ditambahkan, bisa ya, seperti itu. Makkiyun atau makkiyatun. Kalau madrasatun jadinya apa? Madrasi atau madrasiyatun. Ya. Ibtidaun iyun ya. Nah, madrasiyun atau madrasiyatun. Kalau muannasnya tetap gimana, Pak? Enggak, tetap dibuang dulu, baru nanti tambahkan di akhirnya, Pak. Setelah ya yang tasydid. Kayak tadi kan makkatun, makkiyatun. Jadi menambahkan tak marbutahnya setelah ya yang ditasydid. Itu ayat. Apalagi ikhwan yang ada tak marbutahnya. Sabburatun jadi apa? Sabburiyah. Ya, sabburiyatun atau sabburiyun. Ya. Jadi Pak ya. Jadi tak marbutahnya di belakang, Pak. Setelah ya nisbah. Ya, setelah ya nisbahnya. Setelah ya nisbah. Kemudian di sini jika isimnya hanya terdiri dari 2 huruf, maka ditambah wawu. Contoh abun jadi abawiyun. Ya, kebapak-bapakan gitu ya. Yadun jadi apa? Yadawiyun. Ya, yadawiyun. Gitu ya kan ya. Nah, ini insya Allah mudah ya. Nisbah itu kan, nisbah ini sudah bahasa Indonesia belum? Bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Penggolongan, penisbatan, entah kepada nasab, entah kepada kota, desa, ya. Kemudian benda-benda yang lainnya. Baik, coba kita latihan sedikit ya. Mauzun, jadinya apa ya? Mauziyun, berarti kepisang-pisangan gitu ya. Mungkin rasanya Mas ya, antum beli makanan nih, rasanya kepisang-pisangan, berarti hadat to'am mauzi, jadi mengandung rasa pisang gitu ya. Atau ada pisang-pisangnya gitu. Maus kan pisang Mas. Iya Pak. Syamsun, syamsiyun. Iya. Berarti kalau syamsun diartikannya gimana? Menunjukkan apa berarti ya, Pak? Lebih cocoknya Mbak kalau syamsun kan matahari ya. Berarti menunjukkan apa itu? Panas-panasan katanya Pak.
Kalau kota kan nggak mungkin, bangsaan juga nggak mungkin, usaha ekonomi juga nggak mungkin. Mungkin sifat Pak ya, lebih cocok ke sifat ya. Sifatnya kepanas-panasan kayak matahari itu maksudnya ya. Nah itu lebih cocoknya sifat mungkin ya. Kemudian mizanun, mizani ya, sifat ya, sifat timbangan. Wahidatun ya, wahidiyun atau wahidiyatun. Qadirun, qadiriyun. Labanun, labani, ini sifat ya, sifatnya kesusu-susuannya, rasanya mungkin gitu ya. Mankibun, mankib apa artinya mas? Pundak ya, mankibi. Terus markabun, markabiyun, markab ya, tunggangan. Syamun, syam, syami, orang Syam. Kalau ini baru nih ya, menunjukkan warga negara boleh atau kota boleh. Negara kan Syam, negeri Syam. Negeri Syam ada berapa Pak? Negeri Syam sekarang terpecah menjadi 4 negara kan? Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania. 4 sekarang. Dulu Syam gitu aja. Kemudian kolamun, kolami. Libasun, libasi. Misrun, Misri, orang Mesir. Nah ini negara ya, warga negara ya. Misrin, berarti Misri, orang Mesir. Al-marjanu, al-marjani. Apa artinya marjani kan? Di kamus apa? Di kamus? Di kamus apa? Sirup marjan? Ah nggak jelas ini. Tempat tinggal ya kawan, kayak manzil, tempat tinggal. Marhum, marhumi ya, al marhumi nisbat ya. Ibtidaun, ibtidai. Kitabun, bayanun, Pakistan ya, ini negara ya, orang Pakistan. Iraqun, Iraqi. Hisabun, hisabi. Salafun, salafi. Khalfun, khalafun, khalafi. Kalau salaf orang terdahulu, kalau khalaf orang belakangan. Kalau nahdhatun, nahdiyun atau nahdiyah. Nahdhatul ulama itulah. Sururun, sururi atau sururiyah. Mudah ya kan ya, itu nisbat, penggolongan kepada, bisa menunjukkan untuk kebangsaan, warga negara, kota, agama, usaha, suatu sifat ya. Jadi disesuaikan saja ya, disesuaikan. Dan perlu catatannya nih, yang perlu perhatikan, nanti ya nisbat, isim yang dinisbatkan dengan ya nisbat itu nanti menunjukkan sifat. Jadinya naat man'ut. Ya, sebagai contoh aja nih ya. Contohnya al-ma'had. Nah, nanti kalau ini alif lam, nanti jadi al-islami. Kan nisbahkan ya. Nanti Islamnya, islami yang dinisbatkan kepada Islam ini, ya nisbah ini sebagai naat ya kan. Naat dari ini, al-ma'had ya. Ini naat, ini man'utnya. Menjadi apa sih? Sifat. Kalau nanti sebagai sifat berarti harus sama. Kalau ini ada alif lamnya, makanya alif lamnya. Kalau ini nggak ada alif lamnya, contohnya ma'hadun, berarti apa? Islamiyun. Nah begini. Kalau madrasatun, contohnya madrasatun, ibtidaiyun. Ini sudah saya sampaikan belum ini? Dulu udah ya. Sebagai naat, ibtidaiyatun. Afan, kan ini tak marbuthah ya. Maka juga harus muannas. Ibtidaiyatun. Gitu ya. Berarti yang namanya sifat atau naat harus mengikuti man'utnya sebelumnya Pak. Kalau ini ada alif lamnya maka ikut alif ma'rifat, maka ikut ma'rifat. Kalau sebelumnya muannas maka ikut muannas. Kalau ini mudzakkar maka ikut mudzakkar. Begitu ya. Jadi setelah dia dijadikan ya nisbah atau di akhir ya nisbah, maka nanti menunjukkan naat
yang menjadi na'at dari isim sebelumnya. Itu aja ya kawan ya, itu tambahannya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.